Sekarang kita lanjutkan. Lanjutan masuk pembahasan baru babu mubtilu hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi Mas, kalau kemarin sudah hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, sekarang masuk pembahasan baru hal-hal yang membatalkan di dalam sholat. Di sini terbagi daripada wahya arba'atun. Ada 4 bagian hal-hal yang membatalkan sholat. Nanti panjang lebarnya lebih jelas lagi nanti kita sebenarnya masih banyak bukan 4 nih deh hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yang membatalkan sholat yaitu adalah al-awalu al-kalam, yaitu orang yang sholat dia berbicara. Nah, ini hukumnya batal di dalam sholat. Nanti bicara ini banyak di dalam tafsilan. Wa fihi tafsilin, yaitu secara tafsil dirincian lagi iza kana kasyiran arba'a kalimatin wa aksyara. Jadi kalau dia ngomong sampai 4 kalimat atau lebih maka bisa batal. Tapi kalau di dalam kitab Muqaddimah itu sampai 6 kalimat. Maka orang yang ngomong sampai 4 kalimat atau lebih yubtilu mutlaqan, secara mutlak hukumnya batal. Siwaun baik akana muta'amidan am nasian. Mau dia sengaja atau tidak sengaja hukumnya batal. Kalau ngomongnya banyak. Jadi mau sengaja tidak sengaja hukumnya batal di dalam sholat. Nanti ada rincian lagi kita jelaskan. Kemudian iza kana qalilun, kalau dia ngomongnya sedikit. Aqillu min arba'in kalimatin urfiyah, sedikit kurang dari 4 kalimat secara umum. Waya betilu, maka batal sholatnya iza kana muta'amidan, kalau dia sengaja. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak batal. Nah, kalau dia sengaja tidak batal. Kalau dia sengaja batal, kalau tidak sengaja dia tidak batal. Kalau sedikit. Nah. Lanjut. Dawitul kalamil ladzi yubtilu sholati. Ukuran atau tolak ukur ngomong di dalam sholat itu batal. Huwa al-kalamu salihu li khitabil adami, yaitu sekira-kiranya dia kayak ngomong sama mukhatab di dalam sholat tersebut. Maka batal sholatnya. Nanti kita jelaskan lebih rinci-rinci. Masailun fil kalami fis salati. Nah, kemudian ada masalah-masalah di dalam berbicara dalam sholat. La yubtilul kalamu qalilu fi salasahala. Tidak batal berbicara sedikit di dalam sholat di dalam 3 keadaan. Yang pertama, iza kana nasiyan, kalau dia lupa, tidak sengaja, tidak batal, tapi sedikit. Tapi kalau dia tidak sengaja ngomong tapi banyak batal. Kemudian yang kedua, iza kana jahilan. Yang kedua, orangnya tidak tahu. Nah, ini tidak tahu di sini di dalam syarah dijelaskan bi anna kana qaribul ahdal bil islami. Yang katakan orang tidak tahu, dia orang yang baru masuk Islam. Kalau kayak sekarang ini kita tidak dimaafkan lagi tidak tahu. Karena hukum kita ini tidak bisa lagi tidak dimaafkan karena apa? Udah banyak ustaz, udah banyak ulama. Kita di mana-mana ada kajian. Nah, tinggal kita mau ngaji atau tidak. Oh ya, aku tidak tahu kemarin aku sering ngomong dalam sholat, sering ngomong ngeluarin huruf, rupanya batal. Wah, mudah-mudahan Allah maafi. Tidak bisa kodok. Enaknya kata maaf ini tidak bisa. Kalau kayak gitu, enak tuh kita dosa belajar, aman, berarti Allah maha pemaaf di dalam. Sementara thalabul ilmi wajib. Jadi wajib. Nah, yang tidak tahu dimaafkannya orang yang baru masuk Islam. Au nasya'a atau orang yang besar biba diatin baidatil anil ulama, atau dia besar jauh daripada ulama, atau di daerahnya jauh daripada ulama. Nah, misalnya tinggalnya di hutan, jauh daripada ulama, tidak ada akses untuk ngaji. Nah, ini termasuk agak sulit. Nah, ini termasuk dimaafkan. Tapi kalau sekarang tidak bisa lagi. Karena posisi kita udah banyak kajian, udah banyak ulama, udah banyak ustaz. Nah, makanya kita ada yang saya share di grup tuh, salah satunya wajib kita mendatangi para ulama atau ustaz
yang mempelajari minimal ilmu fardu ain seperti sholat. Benar tak sholat saya ini selama ini? Karena sholat ini kan perkara yang wajib. Kalau saya berwudu, sah tak wudu saya ini selama ini? Nah itu kita pertanyakan secara fikihnya gimana? Agar ibadah kita yang dari balik sampai kita mati tidak sia-sia. Nanti akalan dihisab itu yang pertama kali al-awwal yuhasibu abdu bihil yaumal qiyamah. Nanti yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu sholat, bukan amal yang lain. Sodako kage, haji kage, puasa kage, sholat yang paling pertama. Saking luar biasanya. Kemudian yang ketiga, yang tidak membatalkan kalau dia ngomong yang sedikit, iza sabaqolisan. Sabaqolisan ini orang yang terselip lidah. Apa namanya itu? Kadang orang ngelata, apa? Kejutan, apa namanya itu? Lata ya. Nah, lagi sholat, nah, ini kan tidak sengaja nih. Nah, ini termasuk dimaafkan. Kalau sedikit, nah, ini dimaafkan. Tapi kalau sudah telatanya, berulang-ulang sampai 4 kali, 5 kali itu tidak dimaafkan, batal. Nah, ini dobitnya sedikit. Yang kedua, nutqa biharfi wahid. Dia berbicara satu huruf, la yubtilu, tidak membatalkan, wa in kana muta'amidan. Kalau dia, apabila dia sengaja, ila fi salasa. Kalau ada tafsilan, kalau dia ngomong tidak sengaja, tapi ini ada beberapa hal. Tapi kalau dia lewat daripada ini bisa membatalkannya. Yang pertama, izakana harful mamdudan. Kalau dia ngomong satu huruf, tapi dia memanjangkan, maka batal. Nanti kita jelaskan. Izakana mubhiman kaulihi. Ada dia ngomong satu huruf, tapi dipahamkan. Orang bisa memahamkan omongan dia. Ini batal sholatnya. Contohnya, ki. Ki itu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu, kalau kita belajar ilmu nahu, bahasa Arab itu terbagi dari 3 bagian. Yang pertama ada fi'il, ada isim, ada harfun. Harfun ini seperti huruf ba, bi, fi, li, kaf. Nah ini huruf kaf itu secara bahasa Arab seperti bahasa Arabnya. Sudah memahami makna. Fi di dalam, li untuk, apa lagi? Ki jagalah. Nah, ki kata dia bahasa Arab, jagalah. Dia memahami orang untuk ngasih tahu, batal sholatnya. Ki kata dia. Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu satu huruf itu bisa menjadi makna. Kemudian seperti minal wi'ayah yang artinya kumpulkanlah. Kumpulkanlah artinya. Kumpulkanlah. Nah, ini batal sholatnya. Kalau dia memanjangkan matnya tersebut. Karena bisa berubah menjadi makna. Ketika dia dalam sholat. Nah. Izakana bisqadil la'ib. Kemudian yang ketiga, kalau dia tujuannya main-main, walaupun sedikit, batal. Sedikit. Dia ngomong, tapi tujuannya main-main dalam sholat. Hukumnya, batal. Seperti misalnya, fi, atau li, batal di dalam sholat. Kalau bahasa Indonesia, sudah mutlak batal. Jangankan ngomong. Doa, kalau di dalam sholat, bahasa Indonesia batal. Kecuali dalam hati. Nah, ini yang bisa bermakna maksudnya. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, lau nataqa bin nazmil qur'ani ka qaulihi. Seandainya dia berucap tapi dengan lapas Quran. Nah, seperti apa? Yahya khuzil kitab babi kuwatun. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kan kalimat. Misalnya ada orang namanya Yahya. Ada orang namanya Yahya. Nah, kebetulan memang dia nak ambil kitab. Nah, dia pakai ayat itu. Yahya khuzil kitab biqwat. Oh, wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Nah, dia sekarang sama-sama orang Arab, dia paham bahasa Arab. Tapi dia pakai ayat itu, mudi batal. Nah, tujuannya untuk mukhatab, lawan bicara, memahami. Nah, jadi kemudian ada hulu bisalami aminin. Seperti ada hulu bisalamin amin. Itu ayat nih. Nih kalau ayatnya Syura Al-Hajar ayat 42. Masuklah dengan selamat. Masuklah dengan selamat. Kalau kita ada orang nih, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah,
Jadi kita buat kode pakai ayat ini. Adkhuluha bisalamin amin. Masuklah, masuklah dengan selamat. Adkhulu itu bahasa Arabnya masuklah. Ini jadi perintah, amar. Nah, tujuan kita untuk memahami ini tamu tadi kan. Nah, batal salatnya. Nah, batal. Tapi ada beberapa rincian. Hal tabtulu salatu amla. Apakah batal atau tidak salatnya? Nah, ini dikasih rincian. Bisa tidak batal, bisa batal salatnya. Laha arbaun halatin. Ada 4 bagian. Al awal yang pertama, taroton biqasidul Qur'ana faqat wala tabtulu salati. Kalau dia tujuannya memang baca Quran, dalam hati cuma baca Quran, tapi kebetulan dia ada orang yang mau masuk rumah tersebut, maka tidak batal salatnya. Yang kedua, taroton yaqsidul tabhimal faqat. Kalau tujuannya hanya memahami, pas ada orang nih, sudahlah baca ini biar dia kode dia masuk. Nah, fatabtulu salatuhu, maka salatnya batal. Kalau yang pertama dia tidak ada niat nak memahami orang tadi yang masuk rumah tadi yang ngetau-ngetau, cuma dia langsung baca ayat ini, ini tidak batal. Yang kedua, Assalamualaikum. Pasnya nih ada ayat ini, adkhuluha bisalamin amin. Masuklah dengan selamat. Masuklah katanya kan. Nah, ini batal. Memang ada ayatnya. Nah, ini batal karena tujuannya mau ngasih tahu atau untuk memahami bahwa itu nyuruh masuk, batal salatnya. Walaupun